Bab 969, difitnah. Karena tidak tahu apa yang terjadi, jadi Karina menjawab Lista dengan sangat tenang. Karina, halo, sekarang aku sibuk. Apa yang terjadi? Lista, pertama, apakah hari ini kamu pergi ke rumah sakit? Karina, ya, kakak laki-lakiku yang bodoh itu tangannya dicakar oleh koli sampai berdarah. Jadi aku membawanya ke rumah sakit untuk disuntik protein kekebalan. Lista, sialan, si Momo yang menjijikkan itu menyindirmu di Instagram. Karina mengklik screenshot yang dikirim oleh Lista dan melihat kalau belum lama ini Momo memposting sesuatu di Instagram. Momo, hari ini aku menemani Cecilia pergi ke rumah sakit. Terus aku lihat ada teman kerja dan pria aneh yang keluar dari departemen ginekologi dengan sangat mesra. Aku ingin menyapanya tapi Cecilia menghentikanku. Seingatku gadis ini baru saja berpacaran. Aku sering lihat dia dan pacarnya bermesraan dan kita semua tahu pacarnya, kan? Kalau memang sakit, kenapa bukan pacarnya yang menemaninya ke rumah sakit? Aku jadi agak bingung dan aku memang agak belak-belakan, jadi jangan dimarahi ya. Karina mengerutkan kening setelah membacanya. Tidak heran kenapa Lista langsung berpikir kalau itu Karina setelah melihat postingan Momo. Rekan kerja Momo, komikus, yang baru saja berpacaran, menunjukkan kemesraan dan netizen mengenal pacarnya. Kalau keempat poin ini digabungkan, meskipun Momo tidak menyebutkan siapa orangnya, tapi dengan mudah akan tahu kalau orang yang dimaksud adalah Karina. Tapi Momo sangat pintar. Dia mengatakannya dengan sangat jelas tapi juga ambigu. Pertama, sepertinya Karina bukan satu-satunya komikus yang berpacaran di tahun ini. Kedua, soal pamer kemesraan dengan cara menonjol dan Momo tidak mengatakannya dengan terus terang apakah itu di Instagram atau bukan. Lalu soal mengenal siapa pacarnya yang mungkin berarti bahwa Momo dan Cecilia yang mengenal dan bukan netizen. Karena itu Karina jadi tidak bisa mengambil tindakan yang tepat mengenai masalah ini. Kalau dia membalas Momo dan mengatakan kalau itu bukan dirinya, itu sama saja dia mengatakan kalau itu memang Karina dan seperti orang bersalah. Karina membuka Instagram dan membaca komentarnya di postingan Momo. Reaksi pertama yang dipikirkan banyak orang adalah Karina. Ada juga beberapa netizen yang memakinya seperti, dia pasti suka menggoda, kalau tidak Dewa Kevin tidak akan menyukainya. Wanita kesepian, menjijikan, putus saja dengan Dewa Kevin, kasihan pada Kevin yang pasti sakit hati. Ada juga fans Momo yang membela Momo dan berkata, Mama tidak menyebutkan siapa, komentarmu tidak ada hubungannya dengan Momo, dan seterusnya. Karina bukan tipe orang yang akan diam ketika dibully dan tahu cara untuk melawan. Apalagi dia mengatakannya di Instagram. Dia membalas Lista, Karina, aku pergi ke rumah sakit XX dan keluar dari UGD itu harus melewati departemen ginekologi. Mungkin dia lihat kakakku setelah mendapatkan protein kekebalan. Lista, keduanya memang mirip ya. Momo dan Cecilia sangat menjijikkan. Karina, sudah jangan marah lagi. Skincare anti-aging itu mahal dan tidak ada gunanya marah karena orang kayak mereka. Kamu sudah makan siang, kakakku lagi masak mie, Lista, nih lagi makan. Tapi aku sangat marah dan tidak mood makan. Karina, sudah jangan marah ya. Kamu makan dulu dan aku akan urus masalah. Begitu chatnya dikirim, Kevin meneleponnya. Karina langsung berpikir kalau seharusnya Kevin sudah melihat postingan Momo. Setelah ragu selama beberapa detik, akhirnya dia menjawab, Karina, kamu sakit? Sakit apa? Karena menstruasi. Kenapa tadi pagi kamu tidak bilang padaku? Di telepon terdengar suara Kevin yang sedikit dingin dan panik. Untuk sesaat Karina merasa hatinya dipenuhi dengan sesuatu yang disebut kepercayaan dan matanya jadi sedikit berkaca-kaca. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan, bukan aku tapi Gushen. Tadi pagi dia memaksa Koli tidur di pangkuannya dan menekannya. Terus Koli marah dan mencakar punggung tangannya sampai berdarah. Lalu aku membawanya ke rumah sakit untuk disuntik protein kekebalan. Ada keheningan selama beberapa detik,
Kenapa Koli tidak mencakarnya sampai mati saja? Kevin berkata dengan dingin. Puff, Karina teringat kalau di pagi hari tadi dia juga mengatakan kenapa Koli tidak mencakar kakaknya sampai mati. Karina langsung tertawa karena kata-kata Kevin, aku juga mikir gitu. Kamu sudah makan siang? Kevin bertanya. Belum, kakakku lagi masak mie. Jawabnya, aku mau kasih lihat kamu Clara. Oke. Kirimkan padaku melalui WeChat. Setelah menutup telepon, Kevin langsung mengirim video Clara dan juga beberapa foto lucu Clara. Dia mengirim video HD sehingga mata besar dan pupil hitam jernih milik Clara terlihat jelas. Clara menatap kamera selama beberapa detik, lalu perlahan tersenyum, matanya yang indah itu menyipit dan terlihat seperti bulan sabit. Karina melihatnya dengan tercengang. Dia berulang kali melihat itu sebanyak 6 atau 7 kali sebelum membalas Kevin. Kevin, aduh lucu banget sih, aku jatuh cinta sama Clara. Clara cantik banget dan imut, rasanya aku mau culik dia. Kemudian Kevin langsung mengirimkan alamat rumah keluarga Okto. Karina terkejut dan berpikir dalam hati kalau sepertinya Kevin mengira kalau dia ingin melakukan itu. Kevin, nanti kalau Clara sudah agak besar, aku akan menculiknya dan menunjukkannya padamu, Karina. Hahaha, kamu yakin nyonya muda kedua tidak akan bunuh kamu? Dia hanya bercanda saat mengatakan itu, tapi Kevin benar-benar berencana untuk menculik bayi itu. Kevin, tidak kok, Nana akan berkencan dengan tuan muda kedua. Aku kan bantu menjaga Clara, jadi mereka akan berterima kasih padaku. Keduanya mengobrol selama 10 menit, akhirnya Gushen keluar dengan membawa 2 mangkuk mie dan memanggil Karina untuk makan siang. Karina mengambil foto kedua mangkuk mie itu. Ketika berada di dapur, Gushen juga mengambil foto saat mie-nya matang dan memakai akun Instagram artisnya dan membuat postingan, mengatakan kalau dia habis dicakar oleh seekor kucing dan diperbudak oleh Karina untuk memasak makan siang. Dia merasa hidupnya sangat menyedihkan dan untuk pekerjaan atau lainnya akan dibicarakan ketika sudah sembuh. Dan dia sama sekali tidak mengetahui soal postingan Momo. Netizen tidak tahu kalau Karina dan Gushen adalah saudara kandung. Karina juga tidak melihat Instagramnya dan mengambil foto ini untuk mengklarifikasi bahwa dia bukanlah orang yang disebut oleh Momo. Karina, kakakku mungkin bodoh karena memaksa Koli untuk tidur di pangkuannya dan akhirnya dicakar. Aku cuma mau bilang kalau Koli melakukan hal yang benar. Aku bawa kakakku ke rumah sakit XX untuk suntik kekebalan tubuh. Katanya sih suntikan ini sangat menyakitkan. Lalu setelah disuntik dia bilang sakit. Tapi aku bilang setidaknya nyawamu selamat untuk membalas dendam karena sudah menekan Koli. Setelah itu aku memperbudak dia untuk buat makan siang. Bab 970, hubungan mereka terungkap. Setelah Karina selesai memposting di Instagram, dia merefresh halaman beranda dan akhirnya melihat postingan yang barusan diposting Gushen. Dia langsung berkata, aduh, Kak tolong hapus postinganmu barusan, cepat. Kenapa? Gushen bertanya mengeluarkan ponselnya dan membuka Instagram. Aku difitnah dan barusan aku posting Instagram untuk klarifikasi. Aku menyebutmu dan posting foto mie ini. Foto postinganmu juga mie dan menyebut soal aku juga. Aku khawatir ada penggemarmu yang follow aku dan melihat, terus nanti ketahuan kalau kita ini kakak adik. Kata Karina, itu karena dia hanya ingin menggambar komik dengan damai. Kakaknya adalah artis terkenal dan jika orang lain tahu kalau dia dan Gushen adalah saudara kandung, maka akan menyebabkan masalah yang tidak penting. Gushen selesai menghapus postingannya dan berkata, oke sudah akan menghapusnya, bahkan biasanya dia suka memamerkan rutinitas harian bersama adik perempuannya di Instagram, tapi netizen tidak tahu siapa adiknya. Terima kasih, Karina, kamu bilang kalau kamu difitnah, kenapa? Gushen bertanya, bukan apa-apa, hanya saja ada rekan kerja yang tidak menyukaiku. Dia melihat saat kita pergi ke rumah sakit untuk dapat suntik kekebalan tubuh. Kemudian dia menyindir kalau melihat seorang gadis keluar dari gedung ginekologi dengan seorang pria aneh,
berjalan keluar dengan mesra. Tapi pria ini bukan pacarnya atau siapapun dan mengatakan sesuatu yang mengarah padaku. Karina sedikit menjelaskan, untungnya, pria aneh itu adalah kakak laki-lakinya. Kalau tidak dia tidak akan bisa membuat namanya kembali bersih. Ekspresi Gushen tiba-tiba menjadi dingin dan bertanya, apakah wanita bernama Hotes Lia itu yang memfitnahmu? Sejauh yang dia tahu, orang yang memiliki dendam yang jelas dengan Karina adalah Sisilia ini. Tidak, itu Sisilia itu teman orang itu dan orangnya adalah Momo. Karina menggelengkan kepalanya, lalu bicara dengan serius. Tapi kamu dan kakak tidak boleh ikut campur, supaya tidak dibilang kalau kalian pria dewasa dan hanya berani menggertak wanita. Atau tidak aku akan marah dan aku akan menangani masalah ini sendiri, ya. Gushen dengan sangat enggan setuju. Setiap kali terjadi sesuatu, mereka tidak diperbolehkan untuk membantu menyelesaikannya. Mereka sangat ragu apakah Karina menganggap kakak-kakaknya sebagai hiasan saja. Ayo makan mie-nya. Setelah Karina selesai bicara, dia menaruh ponsel dan mulai makan. Keduanya belum tahu apapun yang terjadi karena Gushen menghapus postingan. Beberapa saat kemudian muncul, Gushen menghapus postingan yang menjadi trending topik. Padahal Karina mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan fakta bahwa mereka adalah saudara kandung, tapi ternyata gagal. Karina yang selesai makan siang berinisiatif untuk mencuci piring dan setelah itu duduk di sofa untuk istirahat. Setelah istirahat selama 30 menit, dia kembali ke kamar untuk tidur siang. Ketika bangun, dia melihat lebih 12 chat yang dikirim Lista di WeChat. Karina berdebar dan merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi lagi. Akhirnya dia mengklik WeChat untuk melihat, benar saja memang ada sesuatu yang terjadi. Lista, Karina, aku tidak mimpikan, Lista, aduh Karina, jadi ternyata kakak laki-lakimu itu Gushen. Aku merasa kalau ini cuma mimpi. 0 mg, Lista, Karina cepat balas aku dong. Katakan padaku kalau kakakmu itu Gushen. Salah satu gambarnya adalah screenshot yang diposting oleh Gushen yang diambil oleh seorang fans. Yang satunya adalah screenshot postingan Karina garis bawah desain mangkuk dan sumpit di kedua foto. Bahkan bahan mie dan susunan mie-nya sama. Kalau orang yang tidak buka bahkan bisa langsung mengerti kalau foto ini sama, hanya sudut pengambilan fotonya saja yang beda. Lista, Karina ayo cepat jawab dong kalau Gushen adalah kakakmu. Aku senang banget sampai tanganku gemetar saat mengetik. 10 chat lainnya dikirim Lista setiap beberapa menit dan menelpon Karina yang menghilang. Karina masih belum tahu kalau kakaknya sedang menjadi trending topik dan bahwa komikus Karina dan artis terkenal Gushen adalah saudara kandung dan sudah diekspos di banyak media. Saat melihat chat Lista, Karina hanya berpikir kalau yang baru tahu kalau dia bersaudara dengan Gushen baru sedikit orang. Karina, ya, Gushen adalah kakakku. Tapi aku tidak ingin netizen tahu kalau aku adalah adik dari seorang artis terkenal karena akan ada banyak masalah. Soal ini hanya kamu yang tahu ya Lista. Tolong jangan sampai orang lain tahu dan aku akan biarkan kamu bertemu kakakku nanti. Lista, Karina. Akhirnya balas, apakah tangan adikmu baik-baik saja? Karina, dia bisa masak, jadi baik-baik saja, Lista. Hahaha Karina kamu lucu banget. Jangan khawatir, aku tidak akan kasih tahu siapapun kalau kamu adik Gushen. BTW coba deh kamu cek trending topik, Karina berpikir sejenak saat membacanya dan membuka Instagram lagi. Dia melihat ada 2 dari 10 judul trending topik yaitu, postingan Gushen dihapus dalam beberapa detik, dan adik perempuan Gushen terungkap. Kelopak mata Karina berkedut dan tangannya bergetar. Dia tidak secara mengklik judul trending topik, adik perempuan Gushen terungkap. Postingan pertama yang dia lihat adalah milik akun gosip populer dengan caption, aku kaget. Ternyata adik artis terkenal Gushen adalah dia. Belum lama ini seorang komikus memposting di Instagram bahwa dia melihat rekan kerjanya keluar dari ruang ginekologi dengan seorang pria aneh.
Beberapa saat kemudian Gushen memposting di Instagram yang terlihat normal. Tapi kemudian komikus lainnya juga memposting dan setelah itu Gushen menghapus miliknya hanya dalam beberapa detik. Mungkin Gushen belum berkomunikasi dengan adiknya soal postingan itu dan akhirnya adik perempuannya meminta Gushen untuk menghapus postingan sebelumnya. 3 screenshot berikutnya adalah screenshot postingan Momo sebelumnya, lalu Gushen dan terakhir Karina. Karina melihat bukti dari hubungannya dengan kakaknya dan selama beberapa saat dia tidak bisa berpikir. Ketika sadar, dia tidak ingin repot-repot baca komentar dan dengan santai melempar ponselnya ke samping, bangkit dan berjalan ke kamar mandi untuk sikat gigi dan cuci muka. Setelah berganti pakaian, dia keluar dari kamar, di ruang tamu. Begitu Gushen melihatnya keluar, dia segera meminta maaf dan berkata, "Karina, maafin aku. Aku sudah membuat masalah. Aku tahu semuanya." Karina sudah bisa menebak apa yang dimaksud oleh kakaknya ketika berkata sudah membuat masalah. Tentu saja ini berkaitan dengan terungkapnya hubungan mereka. Fansku itu menakutkan dan seperti Sherlock Holmes. Aku baru saja posting di Instagram tapi mereka sudah bisa tahu dan menyadari hubungan di antara kita. Kata Gushen, bahkan sejak zaman dulu banyak hal yang membuktikan kalau penggemar bisa menjadi Sherlock Holmes dan seringkali menebak banyak hal hanya dari sebuah foto. Setelah Karina bangun, gosok gigi dan cuci muka dia jadi lebih terjaga, berpikir dan berkata dengan dewasa. Awalnya aku tidak ingin dunia luar tahu tentang kita karena kamu artis populer. Identitasmu itu akan bawa banyak masalah. Tapi karena sudah terungkap jadi kamu tidak perlu menahan trending topik dan biarkan saja. Gushen merasa lega ketika melihatnya tidak malah memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Tapi terungkapnya hubungan kita juga ada manfaatnya kok. Oh, ya, apa manfaatnya? Coba ceritakan. Karina mengangkat alisnya dan bertanya dengan sedikit minat.